Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, dalam ta'aruf wakaf sesi pertama ini, kita diingatkan bahwa dalam Islam, selain zakat, kita mengenal beberapa jenis donasi seperti sedekah, infak, hibah, dan wakaf. Masing-masingnya memiliki karakteristik dan keunikannya sesuai dengan tuntunan hukum syariah. Perbedaan yang paling menonjol antara wakaf dengan jenis donasi lainnya adalah dalam hal pengelolaannya, di mana dalam wakaf, nilai pokoknya tidak boleh hilang, tidak boleh dijual, tidak boleh diwariskan, tidak boleh dihibahkan. Nilai pokoknya haruslah abadi. Yang disalurkan adalah hasilnya. Inilah yang membuat wakaf memiliki keunikan dibanding lainnya sesuai siratan amanah Rasulullah. Salah satunya ketika Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memohon perintah kepada Rasulullah perihal tanah di Khaybar. Perintah Rasulullah, jika kamu mau, tahan tanahnya, sedekahkan hasilnya. Dan kalaulah boleh kita bertanya, apa yang ada di benak kita saat ini saat mendengar kata wakaf? Umumnya kita menanggapi wakaf itu sedekah yang butuh biaya besar, mesti punya tanah yang luas dan bangunan yang megah untuk diwakafkan. Sehingga begitu ada ajakan berwakaf, respon kita merasa belum waktunya berwakaf karena tidak wajib dan masih belum cukup punya harta untuk diwakafkan. Apa wakaf ini memang demikian? Mari kita telaah tentang wakaf ini. Perihal wakaf ini kita diingatkan dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 di pasal 1 yang menerangkan pengertian wakaf. Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah. Di Indonesia, pelaksanaan wakaf ini diawasi oleh Badan Wakaf Indonesia, disingkat BWI, sebagai lembaga independen yang dibentuk langsung oleh pemerintah Republik Indonesia. Pasal 16 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 mengatur perihal harta benda yang bisa diwakafkan, bahwa harta benda yang dapat diwakafkan itu terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak. Benda tidak bergerak seperti tanah, bangunan, dan tanaman. Sedangkan untuk benda bergerak seperti uang, logam mulia, hak sewa, kendaraan, surat berharga, dan hak kekayaan intelektual. Nah, di sini kita melihat ada harta benda wakaf yang bisa dimiliki oleh semua orang. Apakah itu? Betul sekali, jawabnya adalah uang. Dengan uang, detik ini pun kita bisa berwakaf. Nah, ini semakin menarik ya. Apakah wakaf uang ini dalam hukum Islam diperbolehkan? 2 tahun sebelum Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 diundangkan, tepatnya tanggal 11 Mei tahun 2002, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa wakaf uang. Di antara fatwanya dikatakan bahwa wakaf uang hukumnya jawaz, boleh, serta nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan dan atau diwariskan. Jadi wakaf uang menjadi solusi bagi siapapun, sah secara hukum agama dan sah secara hukum negara. Dan yang menarik lagi dalam wakaf uang ini adalah tidak ada batas minimal. Bebas sengketa hukum karena ada dokumen hukumnya. Pokok wakaf uang dilindungi. Hasil amal jariah bisa cepat mengalir. Bisa berwakaf dengan nilai pahala dialamatkan bagi almarhumah orang tua kita sebagai bakti anak kepada orang tua. Nah, jadi yang ada di benak kebanyakan kita selama ini tentang wakaf, bahwa wakaf itu butuh biaya besar, harus punya tanah yang luas dan bangunan yang megah untuk diwakafkan, adalah ternyata keliru. Nah, coba kita lanjut telaahan kita tentang wakaf ini. Siapakah para pihak dalam perwakafan ini? Peraturan perundangan telah mengatur. Pertama adalah wakif, pihak yang berwakaf. Kedua, nazir, pihak yang mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf. Ketiga, pejabat pembuat akta ikrar wakaf, PPAIW, seperti Kepala KUA atau pejabat bank setingkat kepala seksi dari Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang atau LKSPWU, yaitu bank syariah yang telah ditunjuk oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Keempat, mauquf alaih, yaitu pihak penerima manfaat wakaf. Bagaimana prosesnya agar kita bisa berwakaf uang ini? Simpel sekali.
Wakif menunjuk nadhir. Tentunya nadhir yang legal adalah nadhir yang terdaftar di BWI. Selain itu, wakif juga menentukan mauquf alaih, misalnya untuk kemakmuran masjid, pesantren, beasiswa anak yatim, bantuan modal usaha UMK, dan lain-lain. Dan nadhir itu sesungguhnya pengemban amanah wakif. Uang wakaf disetor oleh wakif dengan cara scan QRIS wakaf atau transfer ke rekening nadhir yang ada di LKS PWU. LKS PWU mengadministrasikan uang tersebut sebagai aset wakaf yang ditampung di rekening wadiah. Untuk mengamankan wakaf ini, LKS PWU akan mengeluarkan sertifikat wakaf uang dan akta ikrar wakaf uang, SWU dan AIWU. Mengacu ke Peraturan BWI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman dan Pengelolaan Harta Benda Wakaf Pasal 6 mengatakan penerimaan wakaf uang paling sedikit Rp1.000.000 diterbitkan sertifikat wakaf uang. Setelah uang itu terkumpul menjadi dana abadi, uang ini dikelola oleh nadhir. Misalnya dikelola dengan opsi menggunakan produk perbankan syariah. Maka setiap bulan ada bagi hasil. Bagi hasil inilah yang disalurkan ke mauquf alaih yang dalam ketentuannya berdasarkan peraturan Badan Wakaf Indonesia bahwa pembagian hasil pengelolaan wakaf untuk mauquf alaih ini tidak boleh kurang dari 50%-nya. Maksudnya, mauquf alaih menerima minimal 50% dari hasil bersih pengelolaan harta benda wakaf. Jadi wakif mendapatkan pahala dari nilai amal jariah yang terus mengalir berlipat-lipat dan mauquf alaih menerima manfaat wakaf yang terus mengalir. Sedangkan nadhir menjaga kelestarian pokok wakaf dan terus mengelola serta mengembangkan pokok wakaf agar keuntungannya dapat disalurkan kepada mauquf alaih sesuai amanah wakif. Nadhir harus profesional dan amanah. Undang-undang telah mengatur selain sanksi administratif, ada sanksi pidana bagi nadhir yang lalai dalam menjalankan tugas. Ketentuan pidana menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 67 Ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja menjaminkan, menghibahkan, menjual, mewariskan, mengalihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 atau tanpa izin menukar harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp500 juta. Ayat 2, setiap orang yang dengan sengaja mengubah peruntukan harta benda wakaf tanpa izin, sebagaimana dimaksud dalam pasal 44, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp400 juta. Ayat 3-nya, setiap orang yang dengan sengaja menggunakan atau mengambil fasilitas atas hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf melebihi jumlah yang ditentukan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 12, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp300 juta. Jadi, nadhir harus benar-benar amanah dan profesional. Nadhir adalah pengemban amanah wakif. Pertanyaan selanjutnya, program wakaf uang yang bisa diikuti itu apa saja? Pertama, pasal 10 Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf dikatakan setoran wakaf uang dapat dilakukan secara kolektif, yaitu wakaf uang yang berasal dari lebih dari satu orang wakif. Nah, kita sebut ini menjadi wakaf uang abadi kolektif. Tidak ada batasan jumlah minimal wakaf uangnya, jadi dana abadi sosial dan produktif manfaatnya terus mengalir. Dapat SWU dan AIWU kolektif resmi dari pejabat bank. Dalam prakteknya bisa dibuatkan satu sertifikat dengan daftar nama wakif terlampir. Kedua, Pasal 6 ayat 1 Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf bahwa penerimaan uang dari wakif dapat dilakukan melalui wakaf uang waktu tertentu dan atau wakaf uang untuk waktu selamanya. Dan di ayat 2-nya dinyatakan penerimaan wakaf uang untuk jangka waktu tertentu paling singkat untuk jangka waktu 1 tahun dan paling sedikitnya Rp1 juta. Ini bisa kita namakan wakaf uang berjangka atau temporer. Jadi
Kalau Bapak Ibu wakafnya ingin kembali 100%, silahkan dengan wakaf berjangka, minimal 1 juta rupiah, minimal jangka waktu 1 tahun, manfaat wakaf akan mengalir. Dapatlah SWU dan AIWU berjangka resmi dari pejabat pembuat akta ikrar wakaf uang. Jadi dilihat dari sifat waktunya, wakaf itu bisa dikatakan ada dua ya. Ada wakaf uang abadi, yang bisa juga dihimpun secara kolektif, dan wakaf uang berjangka atau temporer. Agar penunaian wakaf ini tidak ribet, para nadir wakaf uang banyak yang mendevelop sistem transaksi wakaf uang. Ada yang menggunakan aplikasi berbasis website, ada juga yang langsung dengan kris wakaf, atau cara lain yang memudahkan para wakif berwakaf dengan tidak mengabaikan hukum syariah. Berarti dengan berwakaf ini Bapak Ibu sudah mengisi 2 rekening dengan sekali beramal. Pertama, menambah dana abadi akhirat untuk menggapai jannah fil akhirah. Yang kedua, menambah dana abadi sosial untuk membantu umat lebih sejahtera. Bapak Ibu serta rekan-rekan sekalian, apa yang terjadi apabila Anda dan semua umat Islam di Indonesia berwakaf uang? Potensi wakaf uang di Indonesia bisa kita simulasikan. Jumlah muslim di Indonesia 230 juta muslim. Katakanlah berwakaf uang Rp50.000 per bulan. Maka total wakaf uang terhimpun per tahun sebesar 138 triliun rupiah. Asumsi 50%-nya berwakaf rutin, jadi terhimpun 69 triliun rupiah per tahun. Nah, uang yang 69 triliun ini menjadi dana abadi yang dikelola oleh para nadir wakaf uang yang hasilnya bisa disalurkan sebagai dana abadi keagamaan, dana abadi pendidikan, dana abadi kesehatan, dana abadi bantuan sosial, dana abadi permodalan usaha. Dengan demikian, Indonesia jadi lebih sejahtera. Apakah wakaf uang ada dampak buat tanah wakaf di Indonesia? Tanah wakaf di Indonesia di tahun 2024 lalu 440.512 titik lokasi dengan luasan 57.263 hektar dapat dikelola secara produktif dengan wakaf uang. Di sini bisa dibangun usaha pertanian, peternakan, perikanan, mal, hotel, apartemen, office tower, dan lain-lain yang profitnya disalurkan untuk kemaslahatan umat. Dan ini akan ada dampak positif juga bagi lembaga keuangan syariah. Dan bahkan persoalan hutang negara pun bisa diselesaikan dengan wakaf ini. Lalu mengapa? Mengapa sampai saat ini program wakaf ini belum terwujud secara masif? Di sini kita dihadapkan kepada masalah literasi masyarakat tentang wakaf yang rendah. Ditunjukkan dengan indeks literasi wakaf di Indonesia hanya 0,472. Ini hasil survei Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan RI 2019. Maka otomatis indeks partisipasi wakaf dari masyarakat sangat rendah, tercatat di 0,282. Inilah tantangan yang kita hadapi. Pertanyaannya, apakah dengan fakta seperti ini kita akan diam berpangku tangan melihat kenyataan ini? Maukah Anda membantu agar masalah perwakafan ini benar-benar mewujud menjadi kenyataan kesejahteraan dan kemakmuran yang bisa dirasakan langsung oleh umat? Kalau mau dan mampu, langkah pertama, tunjukkan dulu berwakaf rutin bagi diri sendiri. Berwakaf rutin sekeluarga, berwakaf rutin dengan pahala yang juga dilimpahkan kepada almarhum-almarhumah. Seperti halnya zakat, sedekah, infak, dan hibah, wakaf pun bisa menjadi bagian dari gaya hidup kita sebagai umat yang mendambakan kebahagiaan dunia dan akhirat. Langkah kedua, lakukan fastabiqul khairat dengan mengajak semua kenalan untuk berwakaf rutin. Langkah ketiga, bantu syiar wakaf ini secara sukarela atau secara profesional. Dan lebih jauh, lebih dalam, sebagai muslim yang mengimani hari akhir, tentunya kita semua mempercayai, meyakini bahwa amalan kita kelak akan ditimbang. Mana yang lebih berat, amalan baikkah ataukah amalan buruk? Kepastian apa yang akan kita terima ketika terjadi defisit amal? Agar terhindar dari api neraka, tentunya kita sejatinya melakukan mitigasi risiko akhirat. Sekarang juga dengan memiliki amal jariah yang mengalir deras dan tetap mengalir meskipun kita telah wafat. Sehingga kita mendapat tempat
terbaik di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya mujibas sa'ilin. Patut kita bersyukur saat ini. Kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk mempersiapkan bekal di akhirat yang besar dan banyak, selagi masih sempat sebelum telat. Wakaf adalah sedekah jariyah, yaitu sedekah yang manfaatnya terus mengalir abadi. Manfaatnya tidak akan pernah terputus meskipun wakifnya sudah meninggalkan dunia fana ini. Berwakaf itu penting karena usia tidak ada yang tahu. Janganlah kita kembali tanpa bekal. Mari, galakan wakaf uang, bangkitkan Indonesia Raya, tenangkan batin menuju akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian ta'aruf wakaf sesi pertama, dan sampai jumpa di ta'aruf wakaf selanjutnya. Yayasan Pembina Pendidikan Doa Bangsa mengucapkan salam sehat, salam sejahtera, dan salam berkah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.